Ratusan tahun sebelum BTS dan Blackpink ada, di semenanjung Korea berdiri sebuah dinasti yang dikenal dengan dinasti Joseon. Mungkin bagi kalian yang senang sama hal-hal yang berbau Korea, khususnya Korsel, pasti udah sering banget nih dengar nama Joseon. Apalagi kalau kalian sering nonton drakor yang latarnya itu kerajaan-kerajaan, drama segok, pasti sebagian besar drama itu ngambil latar waktu pada masa dinasti Joseon. Selain Joseon, mereka biasanya ngambil latar waktu pada masa dinasti Goryeo atau masa sebelum itu, misalnya pada masa 3 kerajaan Korea. Nah, periode dinasti Joseon itu dimulai dari tahun 1392 sampai 1897. Jadi kalau dihitung-hitung dinasti ini tuh berkuasa di Korea lebih dari 500 tahun. Dan di masa dinasti Joseon, wilayah Korea berkembang banget. Entah itu di bidang sastra, seni, budaya, bahkan huruf Korea atau Hangul yang sekarang dipakai sama orang Korea itu diciptain pada masa dinasti Joseon. Jadi bisa dibilang kalau masa dinasti Joseon itu adalah salah satu golden age-nya Korea, masa keemasannya Korea. Di video kali ini kita bakalan bahas sejarah terbentuknya dinasti Joseon. Karena mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu, dinasti ini tuh terbentuk gara-gara seorang jenderal yang berkhianat kepada rajanya. Kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Kalau ngomongin sejarah Korea, dinasti Joseon adalah dinasti terlama sekaligus dinasti terakhir yang ada di Korea. Korea yang dimaksud di sini tentu aja merujuk ke wilayah semenanjung Korea yang sekarangnya udah terbagi jadi Korsel, Korea Selatan, dan Korut, Korea Utara. Sebelum dinasti Joseon, wilayah semenanjung Korea itu dulunya dikuasain sama beberapa kerajaan dan juga dinasti. Kita bahas dulu nih secara singkat tentang kerajaan-kerajaan yang ada sebelum dinasti Joseon. Jadi kerajaan yang pertama ada di Korea adalah kerajaan Joseon yang eksis pada tahun 2333 sebelum Masehi sampai 108 sebelum Masehi. Sebenarnya nama asli kerajaan pertama ini adalah Joseon. Tapi karena ribuan tahun setelah Joseon berdiri muncul sebuah dinasti baru yang namanya sama, akhirnya sejarawan Korea menambahkan kata Go di depan kata Joseon untuk bedain yang mana kerajaan Joseon, yang mana dinasti Joseon. Kata Go di depan Joseon itu artinya tua. Jadi bisa dibilang Joseon itu merujuk ke masa Joseon tua atau awal. Kerajaan Joseon konon katanya didirikan sama Dangun Wanggom, seorang tokoh dalam cerita legenda Korea yang pada waktu itu turun dari langit dan menjadi raja pertama bangsa Korea. Kisahnya ini udah pernah aku bahas di video asal-usul Korea, bisa kalian cek kalau penasaran. Nah, setelah periode kerajaan Joseon berakhir, muncullah beberapa negara-negara kecil dan konfederasi yang berkuasa di wilayah itu. Dari situ, negara-negara atau wilayah-wilayah ini kemudian bersatu dan pada akhirnya membentuk 3 kerajaan utama yang berkuasa di Korea, yaitu kerajaan Goguryeo yang didirikan tahun 37 sebelum Masehi, kerajaan Baekje yang didirikan tahun 18 sebelum Masehi, dan kerajaan Silla yang didirikan pada tahun 57 sebelum Masehi. Periode ini kemudian dikenal dengan periode 3 kerajaan, Three Kingdoms. Jadi bukan cuma Tiongkok aja yang punya periode 3 kerajaan Samkok, Korea juga punya. Ketiga kerajaan itu kemudian saling mendominasi satu sama lain. Tapi pada akhirnya kerajaan Silla yang waktu itu dibantu sama dinasti Tang Tiongkok berhasil ngalahin kerajaan Baekje di tahun 660 dan juga ngalahin kerajaan Goguryeo di tahun 668. Dan akhirnya dinasti Silla yang kemudian jadi penguasa di ujung semenanjung Korea dari tahun 668 sampai 935. Periode ini kemudian dikenal sebagai periode Silla bersatu. Sisa-sisa pejuang Goguryeo yang tadi dikalahin kerajaan Silla kemudian bikin kerajaan baru yang bernama kerajaan Balhae di tahun 698. Kerajaan Balhae kemudian jadi musuh bebuyutannya kerajaan Silla yang berkuasa di selatan semenanjung Korea. Periode Silla bersatu ini nggak berlangsung cukup lama, soalnya kerajaan-kerajaan yang dikalahin sama Silla lama-lama tuh pengen lepas dari pengaruh Silla dan pengen balas dendam. Dan ini terjadi di abad ke-10 Masehi. Saat situasi politik di bawah kepemimpinan dinasti Silla lagi nggak stabil. Situasi ini kemudian dimanfaatin sama orang-orang yang pengen lepas dari pengaruh kerajaan Silla. Salah satunya itu Kyeonhon yang saat itu menjabat sebagai pejabat militer kerajaan Silla. Si Kyeonhon itu pengen bangkitin lagi kerajaan Baekje yang dulu dikalahin sama Silla. Dia pun bergabung dengan beberapa orang dan akhirnya mendirikan ulang kerajaan Baekje di tahun 900.
Kerajaan Baekje yang baru ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Baekje Akhir. Selain Kerajaan Baekje Akhir, Kerajaan Goguryeo yang dulu dikalahin Silla juga dibangkitin balik sama seorang pemimpin biksu Buddha yang bernama Kungye di tahun 901. Kerajaan Goguryeo yang baru ini dikenal dalam sejarah Korea sebagai Kerajaan Goguryeo Akhir. Kalau kalian baca catatan sejarah soal Kungye, pasti kalian bakalan geleng-geleng kepala deh. Soalnya Kungye ini orangnya agak unik nih dan sedikit narsis. Kungye percaya kalau dirinya ini adalah Buddha Maitreya, yaitu Buddha yang akan muncul di masa depan yang mengajarkan tentang pencerahan. Ini tolong koreksi kalau salah ya. Selain percaya kalau dirinya adalah Buddha Maitreya, dia juga ngaku kalau dirinya punya kemampuan membaca pikiran orang lain. Dan tiap kali Kungye pergi ke suatu tempat atau wilayah, dia selalu bawa 200 biksu yang terus-menerus melantunkan mantra-mantra ajaran Buddha. Karena sifatnya yang unik dan sedikit problematik, Kungye kemudian dikudeta pada tahun 918 dan digantiin sama seorang jenderal yang bernama Wang Kon. Jenderal Wang Kon kemudian mengganti nama kerajaan Goguryeo Akhir menjadi Kerajaan Goryeo. Dan dari sinilah awal dari dinasti Goryeo muncul yang nantinya bakalan berkuasa di semenanjung Korea menggantikan periode Silla bersatu. Tadi udah dijelasin ya, kalau di sekitar tahun 900-an kerajaan Silla udah melemah, jadi kekuatannya mulai digantiin sama kerajaan-kerajaan yang baru muncul kayak Kerajaan Goryeo dan Baekje Akhir. Dari dua kerajaan yang tadi disebutin, Kerajaan Goryeo inilah yang kemudian jadi kekuatan besar selanjutnya di Korea. Kerajaan Goryeo berhasil naklukin Kerajaan Silla Akhir di tahun 935 dan juga ngalahin Kerajaan Baekje Akhir di tahun 936. Setelah dua kerajaan tadi ditaklukin, mereka kemudian bersatu di bawah kepemimpinan dinasti Goryeo. Dan dari sinilah periode kekuasaan dinasti Goryeo di Korea dimulai. Dinasti Goryeo berkuasa di semenanjung Korea dari tahun 935 sampai 1392. Dan selama dinasti Goryeo berkuasa, Korea bisa dibilang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Waktu itu dinasti Goryeo berhasil bikin Korea sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Timur, hampir sejajar sama kekuatan dinasti Liao dan dinasti Song yang waktu itu berkuasa di Tiongkok. Bahkan dinasti Liao dan dinasti Song itu nganggap kalau dinasti Goryeo Korea itu temen bukan bawahan. Korea pada waktu itu juga jadi salah satu jalur penting perdagangan dunia. Soalnya dalam beberapa catatan ditulisin bahwa pedagang-pedagang dari Arab, Tiongkok, dan wilayah sekitar itu melakukan hubungan perdagangan sama dinasti Goryeo. Karena jadi pusat perdagangan, otomatis terjadi juga pertukaran budaya antara Goryeo dengan dunia luar. Dan salah satu hasil pertukaran itu adalah berkembangnya ajaran Buddha di Korea. Bahkan pada masa inilah teks-teks ajaran Buddha banyak diimpor dan dikumpulin, yang kemudian dikenal dengan nama Tripitaka Koreana, yang diklaim sama UNESCO sebagai salah satu kumpulan teks ajaran Buddha yang paling penting dan paling lengkap di dunia. Intinya di masa dinasti Goryeo, Korea nih ngalamin kemajuan di bidang seni, literatur, perdagangan, sistem pemerintahan, dan lain-lain. Inilah yang kemudian membuat Goryeo dikenal oleh dunia luar. Dan FYI, kata Korea itu sebenarnya berasal dari nama Koryo atau Koryo. Orang-orang luar, khususnya orang dari wilayah barat, nyebut wilayah Goryeo di masa lalu dengan sebutan Korea. Jadi gara-gara orang wilayah barat nggak tahu cara ngucapin nama Goryeo dengan benar, akhirnya lama-kelamaan mereka nyebut Goryeo atau Koryo dengan sebutan Korea. Nah, dinasti Goryeo yang berkuasa sampai tahun 1392 mengalami beberapa kali serangan dari dinasti yang ada di sekitar wilayah mereka. Misalnya serbuan dari orang-orang Mongol Khitan di tahun 1216 dan juga beberapa kali diserbu sama pasukan dinasti Yuan Mongol yang berkuasa di Tiongkok abad ke-13. Dinasti Yuan berkali-kali ngelakuin invasi militer ke wilayah dinasti Goryeo dari tahun 1231 sampai 1259. Tapi hebatnya, walaupun diserang berkali-kali, dinasti Goryeo ini masih bisa bertahan dari semua serangan pasukan Mongol. Meskipun pada akhirnya banyak warga sipil dari Goryeo yang harus meninggal akibat dari serangan-serangan itu. Pada akhirnya di tahun 1259, Wang Chol atau yang lebih dikenal sebagai Raja Gochong dari Goryeo kemudian lebih milih ngelakuin perdamaian sama dinasti Yuan Mongol daripada harus bertahan terus-menerus dari serangan mereka. Dan ini bisa dibilang langkah yang bagus. Soalnya waktu itu dinasti Goryeo udah hampir hancur nih gara-gara serangan dari Mongol selama 30 tahun. Apalagi waktu itu Korea ngalamin bencana kelaparan akibat perang itu. Akhirnya dikirimlah putra mahkota Wang Chong ke ibu kota dinasti Yuan buat menghadap ke pemimpin Mongol dan nawarin perjanjian damai.
Sesampainya di ibu kota dinasti Yuan, putra mahkota Wang Chong diterima sama Kublai Khan yang kemudian menikahkan salah satu putrinya dengan putra mahkota Wang Chong. Dan by the way, Kublai Khan inilah yang juga sempat ngirim pasukan militer ke Pulau Jawa di tahun 1293. Setelah pernikahan antara putrinya Kublai Khan dan putra mahkota dinasti Goryeo, maka dinasti Goryeo pun secara resmi jadi negara bawahan dari dinasti Yuan yang berkuasa di Tiongkok. Hubungan dinasti Goryeo dengan dinasti Yuan Mongol itu bertahan kurang lebih 80 tahun. Pada abad ke-14, dinasti Yuan Mongol kemudian ngalamin kemunduran dan digantiin sama dinasti Ming yang berkuasa tahun 1368. Situasi ini kemudian dimanfaatin sama Raja Kongmin dari Goryeo yang berkuasa di tahun 1351 buat ngembaliin kekuasaan Goryeo dari pengaruh dinasti Yuan Mongol. Buat ngejalanin rencana itu, pertama-tama dia ganti semua pejabat kerajaan dan pejabat militer yang diduga sangat pro dengan orang-orang Mongol. Habis itu dia juga jalanin invasi militer buat ngerebut wilayah yang dulunya diambil alih sama pasukan Mongol, yaitu wilayah Sangsong dan Dongnyong. Raja Kongmin juga berhasil ngambil alih beberapa wilayah lain dan menghalau pasukan pemberontak Serban Merah dan pasukan Mongol yang mencoba menyerang wilayah Goryeo tahun 1359 dan 1364. Tapi sayangnya setelah istrinya meninggal di tahun 1365, Raja Kongmin mulai depresi dan gak bisa jalanin pemerintahan. Dan pada tahun 1374, Raja Kongmin kemudian meninggal karena dibunuh di kamarnya. Pembunuhan ini diduga dilakuin sama orang-orang yang gak suka dengan cara Raja Kongmin mutusin hubungan dengan dinasti Yuan dan lebih milih berhubungan dengan dinasti Ming yang berasal dari suku Han Tiongkok bukan Mongol. Sepeninggal Raja Kongmin, urusan kerajaan kemudian diwarisin ke anaknya yang namanya Raja U, yang waktu itu baru berumur 11 tahun. Raja U narik tahta sebagai pewaris dari Raja Kongmin yang waktu itu nggak punya anak. Dalam beberapa sumber diceritain kalau Raja U ini konon katanya adalah anak dari Raja Kongmin sama seorang pembantu atau pelayan istana yang bernama Banya. Tapi Raja Kongmin nggak mengakui Raja U sebagai anaknya. Dan akhirnya dia dipelihara sama penasehat Raja Kongmin yang bernama Biksu Sinton. Sama Biksu Sinton, Raja U kemudian dinamakan Monino yang artinya pelayan Buddha. Nah waktu itu Monino nggak disambut baik sama semua orang di istana. Barulah ketika Biksu Sinton meninggal, dia kemudian diasuh sama Raja Kongmin dan diangkat sebagai anak. Namanya pun diubah dari Monino jadi U, singkat, padat, dan gak jelas. Nah, ketika Raja Kongmin dibunuh, tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke Raja U yang waktu itu masih berumur 11 tahun. Karena masih kecil, urusan kerajaan itu diserahin ke penasehat kerajaan. Pada waktu itu pejabat kerajaan terbagi antara dua kubu. Ada yang pro sama dinasti Ming, ada yang gak suka kalau Goryeo berhubungan sama dinasti Ming. Jadi bisa dibilang ada yang pro Ming dan ada yang anti Ming. Anti Ming apa ya? Kayak pernah dengar anti Ming, Antimo ya. Nah, kebetulan yang dekat dan yang mendukung U sebagai raja adalah pejabat tinggi kerajaan yang bernama Yi In Im, yang notabene adalah anti-Ming. Jadi, dia sering menghasut Raja U supaya bikin kebijakan melawan dinasti Ming. Salah satu yang paling dicatat dalam sejarah Korea adalah ketika Yi In Im menghasut Raja U supaya merintahin pasukannya buat menginvasi wilayah Liaotong, yang waktu itu termasuk wilayah kekuasaan dinasti Ming. Raja U kemudian perintahin seorang jenderal bernama Yi Song-ge buat mimpin penyerangan itu di tahun 1388. Yi Song-ge ini adalah salah satu jenderal terbaik yang dimiliki sama dinasti Goryeo. Salah satu prestasinya adalah dia berhasil memukul mundur pasukan Mongol dari wilayah semenanjung Korea, memberantas pasukan Serban Merah, dan juga melawan organisasi bajak laut Jepang di sekitar perairan Korea. Nah, rencana invasi wilayah Liaotong sebenarnya ditentang sama sebagian pejabat kerajaan. Bahkan Jenderal Yi Song-ge juga tahu kalau itu adalah rencana yang bodoh. Soalnya kekuatan dinasti Ming tentu aja nggak sebanding sama kekuatan dinasti Goryeo yang kecil. Tapi Raja U ini ngotot banget pengen nyerang wilayah Liaotong. Dan akhirnya mau nggak mau Jenderal Yi Song-ge harus melaksanain perintah rajanya. Di tahun 1388, Jenderal Yi Song-ge kemudian berangkat barengan sama pasukannya dan tiba di Pulau Wiwa yang ada di Sungai Amnok. Sungai Amnok atau Sungai Yalu itu tuh sungai yang berada di wilayah perbatasan Tiongkok dan Korea Utara sekarang.
Nah, ketika pasukan Koryo sampai di Pulau Wiwa, Jenderal Lee Song-ge sadar dan berubah pikiran. Lee Song-ge pikir kalau serangan ini tuh sama aja sama serangan bunuh diri. Dia sadar kalau kekuatan pasukannya itu sangat kecil kalau dibandingin sama pasukan dinasti Ming. Dan daripada pasukannya mati konyol, Lee Song-ge mutusin buat balik dan narik pasukannya dari Pulau Wiwa, yang kemudian tercatat dalam sejarah Korea sebagai peristiwa penarikan pasukan Pulau Wiwa, Wiwado Retreat. Lee Song-ge menarik pasukannya dan kemudian memutuskan kembali ke ibu kota Koryo, yaitu ke Kaekyeong, buat ngelakuin kudeta dan ngambil alih pemerintahan. Singkat cerita, pasukan Lee Song-ge kemudian berhasil masuk dalam istana dan maksa semua pejabat yang menentang hubungan dengan dinasti Ming buat mundur dan diasingkan. Raja U kemudian digulingin dan kekuasaan jatuh kepada anaknya, Raja Chang, yang waktu itu baru berusia 8 tahun. Raja Chang dan juga ayahnya, Raja U, kemudian dibunuh dengan racun setahun kemudian dan posisinya digantiin sama Raja Kongyang yang naik tahta pada tahun 1389. Masa pemerintahan Raja Kongyang nggak berlangsung lama. Dia kemudian digulingin sama Jenderal Lee Song-ge pada tahun 1392 yang kemudian nandai berakhirnya kekuasaan dinasti Koryo di Korea. Habis Raja Kongyang turun dan diasingin ke kota Wonju, kekuasaan kemudian dipegang sama Lee Song-ge yang naik tahta dan mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Choson pada tahun 1393. Choson diambil dari nama pertama Korea, yaitu Kujoseon. Yang kalau dipikir-pikir, Choson ini jadi nama kerajaan Korea pertama sekaligus nama dinasti Korea terakhir yang berkuasa di semenanjung Korea. Dinasti Joseon kemudian berkuasa di Korea selama lebih dari 500 tahun sebelum akhirnya berubah jadi Kekaisaran Korea pada tahun 1897. Dan itulah tadi sejarah gimana dinasti Joseon bisa terbentuk. Buat kalian yang hobinya nonton drakor, akhirnya jadi tahu, atau mungkin karena saking banyaknya nonton drama-drama kerajaan atau seguknya Korea, jadi kalian lebih tahu daripada aku yang ngejelasin di video ini. Itulah hebatnya marketing dari negara Korea yang memperkenalkan budayanya bahkan sejarahnya ke orang-orang negara luar, worldwide. Jadi bahkan mungkin kita, orang Indonesia atau yang jauh tinggal di Afrika, bisa ngerti, bisa paham dan hatam sejarah negara Korea. Bahkan kita, ya bukan kita sih, maksudnya ya mungkin aja salah satu dari kita itu nggak tahu menau tentang sejarah Indonesia, tapi lebih hatam sama sejarah Korea karena kalian suka nonton drakor. Apakah salah? Nggak bisa dibilang salah juga. Hebat mereka, karena mereka bisa dengan sukses memasarkan negaranya sampai ke sejarahnya seperti itu. Ini PR buat Indonesia, gimana caranya supaya kita bisa seperti itu. Kita bisa memarketingkan budaya kita yang sangat kaya kepada dunia dengan cara lewat industri hiburan seperti Korea. Tidak ada salahnya mencontoh hal baik. Semoga Indonesia juga bisa seperti itu ya. Oke deh, kira-kira menurut kalian gimana? Apa yang bisa kalian ambil dari video ini selain yang aku ngomongin barusan? Dan kalau misalnya ada salah pronunciation seperti biasa, aku mohon maaf. Aku masih belajar Korea lewat Duolingo dan juga bahasa-bahasa lainnya. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiscuss, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Ratusan tahun sebelum BTS. Sebenarnya nama asli benar kan ya? Choson. One eternity later. Choson. Ya udahlah ya. Apa diulang aja ya dari awal ya? Ulang ini deh dari awal deh. Kataku itu kata kerajaan Joseon kunun katanya. Maaf ngaca dulu. Dan akhirnya mau gak mau Jenderal Lee Song-ge harus ngelaksanain perintah rajahnya. Lee Song-ge kemari